sebetulnya kata kiasan untuk firman yang kekal bersama dengan Allah. Kenapa firman itu kekal, tidak diciptakan? Karena oleh firman itu Allah menciptakan segala sesuatu. Catatan sebelum saya sampaikan presentasi ini, yang pertama, Konsili Nicea itu menjadi sumber salah paham bukan hanya dari kalangan teman-teman non-Kristen, yang itu dijadikan tema, bahkan sering menjadi bahan bulian, seolah-olah Kristen itu begitu primitifnya, sehingga digambarkan bahwa Yesus itu baru dilantik Tuhan, dan ungkapan-ungkapan yang semacamnya, yang tentu itu sangat disayangkan karena biasanya orang-orang yang berpaham salah dan salah paham tentang iman Kristen itu tidak mendasarkan benar-benar pada sumber yang dipahami oleh orang Kristen sendiri. Dan yang lebih disayangkan lagi apabila kesalahpahaman itu muncul dari kalangan Kristen atau minimum masyarakat yang berbasis kekristenan, misalnya masyarakat Barat. Kita pernah dihebohkan, sebetulnya bagi orang-orang yang kagetan aja yang heboh, dengan film yang berjudul Da Vinci Code, ya, kira-kira beberapa tahun lalu, dan itu digambarkan dengan gambaran-gambaran yang sangat karikatif tentang Konsili Nicea. Padahal, saudara-saudara, sangat mudah kita untuk mengakses sumber-sumber literatur tentang Konsili Nicea. Dan saya berharap kalau teman-teman mau mendalami sejarah gereja dengan sangat baik, tentu bisa membaca sumber primernya langsung. Misalnya sumber yang ditulis sejaman dengan Konsili Nicea atau berdekatan dengan Konsili Nicea. Itu pertama adalah karya Historia Ecclesiastica, karya dari Eusebius dari Kaisaria. Dan yang kedua adalah Socrates Scholasticus dalam buku dengan judul yang sama yang ditulis agak kemudian. Melalui dua buku ini dan juga catatan-catatan tentang misalnya Bapak-bapak Kapadokia yang itu setelah ya zaman Konsili Nicea, tema itu masih terus bergulir menjadi bahan pergumulan gereja sampai menjadi rujukan bagi gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Jadi karena pentingnya aspek kesejarahan ini, maka inilah yang menyatukan semua gereja. Selama saya berkeliling untuk memberikan ceramah-ceramah atau konsultasi-konsultasi teologis, webinar, beberapa kali saya justru tidak hanya diundang dari kalangan satu gereja, misalnya gereja Ortodoks, di mana saya sendiri berlindung di sana, atau gereja-gereja Protestan, tetapi juga gereja Katolik. Ada satu tulisan saya yang dimuat di majalah rohani, judulnya, ini majalah yang khusus dibaca oleh para rohaniwan Katolik yang diterbitkan pada bulan Mei lalu, ya. Dan yang kedua juga pada akhir bulan Mei lalu, tanggal 28, saya juga diminta untuk membawakan tema yang sama itu di Komisi Teologi Konferensi Wali Gereja Indonesia yang dibuka oleh uskup, ya, yang intinya bahwa Konsili Nicea ini adalah penyatu dari semua gereja. Karena apa? Konsili ini diselenggarakan sebelum terjadinya skisma, sebelum terjadinya perpecahan gereja. Baik perpecahan pertama yang dikenal dengan skisma kecil, yaitu pada Konsili Kalsedonia tahun 451 yang memisahkan antara gereja Greko-Romawi, yaitu gereja Roma yang ada di barat, dan gereja Ortodok Yunani pada satu sisi, dan gereja yang ada di budaya timur, yaitu gereja Koptik dan gereja Syria yang kemudian diikuti oleh gereja Armenia. Itu terjadi tahun 451, jadi itu perpecahan pertama.
Perpecahan kedua antara dua gereja yang di wilayah barat Greko-Romawi, antara gereja Ortodoks Konstantinopel, gereja Ortodoks Timur, dengan gereja Katolik yang pusatnya ada di Roma. Jadi ini skisma besar pada tahun 1054. Lalu munculnya reformasi Protestan tahun 1517. Jadi gereja-gereja yang semua di arus utama ini mengakui iman yang sama yang didasarkan pada konsili-konsili oikumenis sebelum perpecahan gereja. Jadi artinya bahwa kita memiliki sumber yang bisa diterima oleh semua pihak. Kalau misalnya kita semua dasarnya misalnya kitab suci, Alkitab misalnya, ya ada lebih dari 40.000 aliran yang semuanya juga mengaku sebagai dasarnya Alkitab. Tapi landasan historis objektif dari gereja mula-mula itu lemah sekali. Itu sebabnya maka saya bersyukur bahwa di tengah-tengah kadang-kadang menajamnya konflik-konflik sesama Kristiani, tetapi konsili Nisea itu adalah mempersatukan gereja. Nah, kemudian catatan ketiga, dari pihak kalangan Kristen yang tadi saya sebut di nomor 2, itu sendiri sering mengembangkan opini tentang imannya sendiri secara khusus sejarah gereja, khususnya lagi adalah konsili Nisea itu tidak didasarkan atas pemahaman dari sejarah itu sendiri. Kadang-kadang didasarkan atas karikatur, pendapat orang Kristen tertentu, baik gereja Katolik, gereja Protestan, lalu dianggap seolah-olah itu sebagai mewakili seluruh pandangan dari bapak-bapak konsili itu sendiri. Nah, misalnya sering saya dengar Tritunggal itu diciptakan Tertulian misalnya, dan itu kan sebetulnya salah. Karena ajaran gereja itu tidak pernah didasarkan atas pendapat orang per orang. Tapi selalu Roh Kudus berbicara lewat komunitas. Dan komunitas itulah yang dikenal dengan tubuh Kristus, yang dikenal dengan gereja. Jadi selain konsili Nisea itu membahas tentang penanggalan Paskah misalnya. Karena waktu itu antara gereja timur dan gereja barat itu berbeda. Ada yang memakai penanggalan Paskah Yahudi, ya. Ada yang memakai penanggalan Paskah yang sudah berkembang dengan pemikiran Kristen karena memakai kalender yang berbeda. Nah, itu disatukan kembali. Jadi pada awal sejarah gereja itu pernah kita mendengar bahwa Polikarpus Uskup Smyrna, salah satu dari 7 jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu, Polikarpus itu sampai dipanggil oleh Paus Anakletus untuk berbincang tentang perbedaan kalender Paskah. Dan akhirnya gereja menghormati setiap perbedaan itu dan terus diakui perbedaan antara timur dan barat sampai nanti konsili Nisea memutuskan untuk Paskah itu dirayakan tidak lagi menurut penanggalan Yahudi yang didasarkan atas keluaran dari tanah Mesir, tapi Paskah Kristen adalah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Maka kemudian Paskah Kristen dasarnya adalah peristiwa Yesus, bukan sekedar peristiwa keluaran. Yang pertama itu disebut sebagai Paskah nasional, yaitu pembebaskan bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir. Dan yang kedua adalah Paskah Kristen, Paskah yang universal. Karena lewat penebusan Kristus itu setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan, tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan yang kedua itu adalah pergumulan tentang misteri iman, yaitu tentang Sang Kristus. Karena waktu itu gereja dirongrong oleh ajaran Arius. Arius itu berdebat dengan patriarknya dari Alexandria. Jadi Arius itu seorang imam biasa, bukan seorang uskup, ya. Lalu ditegur sama uskupnya, dia tidak bisa menerima, meskipun gereja menjawabnya dengan konsultasi teologis yang sangat terbuka, tetapi Arius tetap dengan pendapatnya sehingga akhirnya nanti
7 tahun setelah kontroversi itu baru dibuka yang namanya Konsili Oikumenis. Jadi ini sekaligus menepis jadi dugaan orang-orang modern yang mengatakan Konstantin telah menjadi aktor utama konsili, memaksakan pendapatnya agar pemikiran Kristen sejalan dengan pemikiran pagan misalnya. Itu semua salah. Karena apa? Dokumennya Anda bisa selidiki, misalnya selain tulisan dari Socrates Scholasticus, itu juga bisa Anda membaca bagaimana tulisan Eusebius dari Kaisaria, selain Historia Ecclesiastica, The History of the Church, dia menulis juga tentang Vita Constantinus, di mana dalam buku ini ditulis pada zaman yang sama, dia mencatat tentang bagaimana kejangkelan dari Konstantin terhadap perdebatan kristologis, karena bagi Konstantin itu tidak penting. Yang penting bahwa kaisar itu aman, kiriman gandum dari Alexandria menuju pusat kekaisaran juga aman, dan kaisar membayangkan bahwa perdebatan teologis itu tidak penting. Padahal gereja itu didasarkan atas kebenaran ajaran, di samping kebenaran penyembahan, juga kebenaran kelakuan. Jadi ajarannya benar, cara nyembahnya benar, dan perilaku atau buah-buah rohnya menjadi benar. Bukan sekedar ortopraksi, perilaku hidup yang baik sebagai buah-buah roh, tetapi juga ortodoksi dan ortolatri, ajaran yang benar dengan penyembahan yang benar. Seandainya Konstantin itu menjadi aktor dari konsili, kenapa dibutuhkan waktu 7 tahun? Dari tahun 318 sampai tahun 325, dan itu memerlukan beberapa konsultasi atau sidang-sidang sinode lokal di Alexandria yang dihadiri oleh 200 orang, dan itu lewat argumentasi teologis, dihadiri oleh 300 uskup ya, 200 uskup sorry. Kemudian juga ada prakonsili yang diadakan di kota Antioquia di Turki Selatan sekarang. Sampai kemudian Konstantin menyetujui bahwa konsili akan diadakan di kota Ankara, dan Ankara sekarang Turki. Namun kenapa konsili tidak jadi diadakan di kota Ankara? Justru Konstantin keberatan karena uskup kota itu yang disebut sebagai Marcellus itu sangat anti-Arius, sehingga kaisar menginginkan tempat yang lebih netral, dan tempat yang lebih netral itu adalah istana musim panas kaisar, yaitu di kota Nikea yang sekarang disebut Iznik. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana draft pengakuan iman atau regula fide yang kemudian ditulis dan ditandatangani oleh 315 peserta konsili, dan 3 saja yang menolak ya, antara lain Arius. 315 itu sepakat dengan hasil konsili yang menggumuli mulai dari catatan paling awal dari para bapak gereja yang diajar langsung oleh para rasul, misalnya Ignatius dari Antioquia, Polikarpus dari Smyrna, yang kemudian punya murid namanya Irenaeus dari Lyon, Irenaeus punya murid lagi yang namanya Hippolytus dari Roma. Itu punya kesinambungan yang tidak terpisah dari sejarah gereja mula-mula. Oleh karena itu, opini-opini orang modern yang mengatakan Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 itu bertentangan dengan fakta sejarah itu sendiri. Dan sekarang ini adalah era revolusi industri keempat. Anda begitu gampang untuk cross-check sumbernya hanya lewat dari Google, tapi jangan hanya membaca Wikipedia. Langsung Anda cari saja misalnya Historia Ecclesiastica, Greek and translation English, itu akan ketemu dengan sangat mudah. Dan saya ingin supaya teman-teman tidak hanya mendasarkan pada opini atau kutipan dari kutipan atau sumber sekunder, bahkan sumber tersier. Pengakuan iman atau draft konsili regula fide, konsili Nisea, itu temanya ada 2. Yang pertama adalah keesaan Allah.
Jadi keesaan Allah itu merupakan sebuah warisan dari Sema Yisrael. Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu ditegaskan pada pengakuan iman pada Konsili Nisea yang berbunyi, kami percaya kepada satu Allah, ya. Sebetulnya dalam konsili aslinya digunakan kata-kata kami, bukan kata aku, ya. Tapi kemudian nanti dalam pelafalannya di liturgi seringkali diucapkan aku karena itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi dalam konteks liturgis konsili menggunakan kata pisteumen, isena theon. Jadi kami percaya kepada satu Allah yang disebut Patra Pantokratora, yaitu Bapa yang menguasai segala sesuatu, yang maha kuasa, pengendali atas segala sesuatu, baik itu ciptaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi itu statement tentang emunat hajikut, keesaan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar karena itu adalah warisan dari Yudaisme sebagai akar dari gereja. Dan yang kedua itu temanya sebetulnya adalah tentang ketuhanan Sang Mesias. Kenapa ketuhanan Sang Mesias itu juga bukan karangan gereja? Karena dalam pengharapan mesianik orang Yahudi, misalnya kalau Anda bisa membaca itu dalam Midrash Tehillim, ya Mazmur 110 ketika dikatakan Neum Yahweh Ladoni, berfirmanlah Yahweh kepada Adonai. Siapakah yang disebut dengan Adoni atau my Lord di sini? Tidak lain itu adalah Sang Mesias yang akan datang yang disebut Malka Mesiha. Maka itulah yang kemudian dirumuskan pada konsili dengan mengatakan dan kami percaya juga kepada satu Tuhan. Ksena Kurion Yeson Kriston, yaitu Yesus Kristus. Lalu ditegaskan siapakah Yesus yang diimani sebagai satu-satunya penguasa agung, satu-satunya Adon, Ha-Adon, sesuai dengan pemahaman Midrash Tehillim tadi. Putra Allah, karena Mesias itu adalah putra Allah dasarnya karena di dalam Injil Yohanes dari kesaksian para saksi mata sendiri mengatakan Kristus itu adalah pada mulanya adalah sabda atau firman. Dan sabda itu bersama-sama dengan Allah dan sabda itu sendiri adalah Allah. Maka dikatakan ton ion tuteu, anak Allah di sini. Gelar sebagai sang firman yaitu anak Allah yang dilahirkan dari sang Bapa. Geni tenta patros monogeni, dan kata monogenes itu muncul dalam Injil Yohanes yang dilahirkan dari Bapa sebagai satu-satunya yang berasal dari Bapa. Maka satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. Tentu lahir di sini bukan kelahiran fisik, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Itu jelas sekali dalam seluruh kitab suci. Dan lagi pula kalau itu lahir secara fisik, bagaimana mungkin kelahiran dari Bapa? Lahirkan dari ibu. Sementara kalau dikatakan putra Allah itu lahir dari Bapa, itu artinya pernyataan diri Bapa melalui firman-Nya. Dan Bapa di sini tidak juga menyebut jenis kelamin laki-laki, karena Tuhan itu beyond gender, tidak laki-laki, tidak perempuan. Lalu orang mengatakan, loh kenapa Yesus laki-laki? Itu kemanusiaannya yang datang ke dunia. Jadi yang laki-laki itu kemanusiaan Yesus, tetapi firman Allah yang kekal itu tidak terikat oleh gender. Lalu ditegaskan setelah geni tinta ekto patros monogeni, yang dilahirkan satu-satunya dari sang Bapa, lalu disebutkan tou testin ektis osiasto patros, yaitu dari beingnya sang Bapa, yaitu dari keberadaannya sang Bapa. Itu untuk menekankan apa? Baik firman maupun roh itu adanya asalnya dari keberadaan yang tunggal. Jadi kalau dikatakan firman itu bersama Allah itu membedakan, karena firman-Nya Allah bisa dibedakan dari wujudnya Allah. Rohnya Allah yang menjadi sumber hidup dalam diri Allah
bisa dibedakan dengan eksistensi Allah. Namun firman dan roh Allah itu sumbernya satu, yang disebut dari wujud atau eksistensi Sang Bapa. Maka dikatakan tou testin actis osias, tu patros, dari Sang Bapa sendiri asalnya. Lalu ditegaskan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Kenapa teks ini muncul? Allah dari Allah itu untuk menekankan bahwa melawan filsafat Yunani. Dalam filsafat Yunani itu ada pemikiran tentang emanasi. Jadi Allah itu kalau Anda belajar tentang teori Aristoteles itu Tuhan. Tuhan itu satu-satunya keberadaan yang awal, yang lalu beremanasi. Emanasi itu mengalir. Aliran yang pertama, mengalir kedua, kemudian ada aliran semakin jauh dari zat Tuhan itu semakin kotor. Nah itulah ajaran filsafat Yunani. Makanya ya deleweran atau pengaliran pertama dari zat Tuhan yang satu menurut ajaran filsafat Yunani tidak sehakikat dengan wujudnya. Karena semakin dia jauh, semakin rendah, semakin rendah. Justru itu yang diajarkan Konsili Nisea untuk mendobrak ajaran filsafat Yunani, Helenisme. Lalu dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang. Jadi firman keluar dari wujud Allah itu seperti terbitnya terang dari sumbernya terang. Maka terang yang terbit dari sang sumber tentu sehakikat dengan sumbernya. Sinar matahari tentu sehakikat dengan matahari. Ya, ketika saya memberikan contoh bahwa seperti Tritunggal itu seperti Allah, seperti matahari yang bisa kita lihat dari sinarnya, tapi bisa kita rasakan dari panasnya. Orang belum membaca langsung sumber primer langsung mengatakan itu Pak Bambang modalisme. Modalisme dari mana alamatnya? Wong itu Konsili Nisea masa modalisme. Ungkapan terang yang keluar dari terang itu dari konsili, dari bapak-bapak gereja yang pemegang ortodoksi. Jadi kalau membaca teks itu jangan hanya sepotong, karena ungkapan ini pernah dipakai oleh kaum Sebelian, kemudian dianggap perumpamaannya berarti Sebelian. Kaum Sebelian yang mengambil dari para bapak gereja yang mainstream ini. Lalu Allah sejati dari Allah sejati karena apa? Firman yang keluar dari wujud Allah itu sehakikat dari sumber yang mengeluarkannya. Maka Allah sejati dari Allah sejati lalu ditegaskan. Dia itu dilahirkan, tidak diciptakan. Karena sebelum firman itu keluar dari wujud Allah, sang firman sudah ada pada diri Allah. Suatu saat Baba Sinuda, Patriark Gereja Ortodok Koptik ditanya begini, bukankah Tritunggal Kristen itu mirip dengan dewa-dewa Mesir kuno seperti Isis, Osiris, dan Horus? Lalu Baba Sinuda mengatakan, coba kamu pelajari benar. Sebelum Horus dilahirkan oleh ibunya secara fisik, apakah Horus sudah ada? Oh, Horus belum ada. Jadi keberadaan Horus itu diawali dari kelahirannya. Yesus tidak. Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Tentu bukan sudah ada sebagai fisik kemanusiaan Yesus, tapi ada sebagai sang sabda atau firman Allah. Maka dikatakan dilahirkan, tidak diciptakan. Dilahirkan, tidak diciptakan. Lalu dikemukakan argumentasi yang sangat penting, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan karena firman itu tidak mungkin diciptakan. Satu keberadaan dengan Sang Bapa, homoousios to patri. Jadi homoousios itu bukan mirip dengan Allah, tetapi satu being dengan Allah. Karena apa? Pikiran saya tentu satu dengan wujud saya. Seperti roh saya tentu satu dengan wujud saya, dan itu sehakikat. Tidak mungkin roh saya itu rohnya Pak Cipto atau rohnya ciptaan yang lain. Tidak mungkin rohnya Allah itu adalah malaikat. Tidak mungkin rohullah itu adalah ciptaan, karena roh Allah itu roh yang ada dalam diri Allah sendiri. Jadi kalau ungkapan Allah itu roh, itu bukan berarti Allah itu ya Roh Kudus, itu bukan. Allah itu roh, itu konteksnya berbeda, karena di dalam Yohanes pasal 4 itu konteksnya tentang kiblat ibadah. Jadi orang Samaria, kiblatnya di Gunung Gerizim,
orang Yahudi kiblatnya di Yerusalem. Dia ditanya di mana menyembah Allah yang benar, di Yerusalem atau di bukit ini. Yesus katakan Allah itu roh, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Beda kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu roh yang menjadi sumber hidup dalam diri Allah itu sendiri. Maka ditegaskan homoousion tu patri. Kenapa bahwa firman Allah itu satu being dengan Tuhan? Kenapa? Karena oleh firman itu segala sesuatu diciptakan. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi, dan tanpa dia, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu kemudian setelah itu ditegaskan, jadi karena olehnya segala sesuatu itu telah dijadikan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nanti pada tahun 381, frasa yaitu segala yang ada di langit dan yang di bumi itu dinaikkan pada diktum tentang aku percaya kepada Allah, satu Allah yaitu Bapa yang Maha Kuasa, Khalik atas segala sesuatu, kemudian ditambahkan dari rumusan tahun 325, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kemudian baru setelah itu ditekankan bagaimana ketika firman menjadi manusia. Nah itu sudah masuk di kristologi, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita telah turun menjadi manusia yang menderita sengsara, yang bangkit kembali pada hari ketiga setelah wafatnya lalu naik ke surga, akan datang dari sana dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup, orang mati, begitu. Lalu aku percaya akan Roh Kudus, ki esto agion pneuma, aku percaya akan Roh Kudus. Jadi ini bukan Konsili Nicea mengajarkan Dewi Tunggal, tidak. Karena kita kadang-kadang tidak membaca teksnya langsung. Di situ ada 3 frasa. Aku percaya akan satu Allah, aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, dan aku percaya akan Roh Kudus. Hanya karena doktrin Roh Kudus belum dipersoalkan, orang sudah tahu kalau Roh Kudus itu rohnya Allah. Makanya ketika penciptaan wirwah Elohim merakefet alfini hamayim, Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, itu bukan melayang-layang seperti burung, artinya firman Allah itu menyalurkan daya hidup dari sumber kehidupannya sendiri, yaitu dari Allah. Baru setelah aku percayakan Roh Kudus, tapi belum ada penjelasan bagaimana hubungan Roh Kudus dengan Bapa, bagaimana hubungan Roh Kudus dengan firman, itu baru nanti dibahas, diperdalam pada Konsili Konstantinopel tahun 382. Nah saudara-saudara, setelah frasa aku percaya akan Roh Kudus, itu kemudian ada anatema. Anatema itu semacam pagar ortodoksi, pagar ajaran mana yang benar, mana yang salah. Itu kemudian dirumuskan, kalau saya kasih angka itu ada 7 butir, tapi ini angka 7 ini dari saya ini. Dalam konsili aslinya tidak ada urutan, tidak ada angka-angkanya. Tapi ini penting hanya untuk memudahkan sistematika saja. Lalu setelah aku percaya akan Roh Kudus, dikatakan tos deleguntas, dan terhadap mereka yang mengatakan, 1, in pote ote ukin, pernah ada waktu di mana dia tidak ada. Nah ini. Jadi gereja menyangkal bagaimana mungkin firman pernah tidak ada. Karena Allah selalu ada bersama dengan firman-Nya. Tidak mungkin kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman, maka firman pernah tidak ada. Karena itu justru bertentangan dengan logika yang sehat. Bagaimana Allah pernah ada tanpa firman-Nya? Banyak orang yang kadang-kadang menyalahpahami iman Kristen itu karena mengaburkan fisik kemanusiaan Yesus, firman yang nuzul itu dengan firman yang kekal. Jadi gereja menegaskan tidak pernah ada waktu di mana Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Maka ajaran yang mengatakan pernah ada waktu
di mana anak Allah tidak ada, anak Allah itu kan firman, itu disangkal. Ya, karena firman itu kekal. Dia sejak semula bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu yang kedua, untuk memudahkan saya kasih catatan-catatan. Keprin geni tinai okin. Dan sebelum dia dilahirkan, sebelum firman itu keluar dari wujud Allah, dia tidak ada. Padahal Yesus jelas-jelas mengatakan, sebelum kedatangannya ke dunia dia sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes pasal 8 ayat 58. Tentu ada di sini bukan merujuk pada kemanusiaan Yesus yang kelihatan, tapi merujuk kepada praeksistensi Yesus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena dia firman Allah. Dan yang ketiga, keots onton egeneto, dan firman itu diciptakan dari tidak ada. Bagaimana mungkin firman diciptakan? Padahal Allah menciptakan dengan firman-Nya. Jadi tidak mungkin kalau firman diciptakan. Kalau firman diciptakan, siapa yang menciptakan firman? Jadi tidak mungkin kalau firman itu diciptakan. Lalu ini yang penting ya. Ies etras hipostasios iosias paskuntas inai. Mereka yang memikirkan bahwa firman Allah memiliki hipostasios atau osias yang lain daripada Allah. Nah di sini saudara-saudara, ungkapan osia dan ungkapan hipostasios itu masih belum dibedakan. Jadi perkembangan pemaknaan istilah bahasa itu harus kita pelajari tanpa kita membaca bahasa konsili resminya dari bahasa Yunani. Kita bingung karena terjemahan bahasa Inggris belum tentu tepat. Ya kan? Nah sementara kalau Anda belajar teologi hanya mendasarkan pada teks terjemahan belum tentu bisa menggambarkan apa yang dimaui oleh para peleluhur iman kita itu. Jadi mereka yang berpikir bahwa firman Tuhan atau firman Allah, firman di sini bukan firman skriptura ya, bukan Alkitab, firman di sini maksudnya firman ini logos. Jadi pikiran Allah, sabda Allah, hikmat Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Itulah yang namanya logos. Bisa dibedakan dengan Alkitab dalam pengertian skriptura. Namun di sini kata hipostasios itu belum dibedakan dengan kata usia. Pertanyaan sekarang, apakah ada kata-kata itu dalam Alkitab? Ada. Misalnya kata usia itu muncul kalau dalam bahasa sehari-hari Yunani ketika misalnya kata usia itu muncul ya, Markus pasal 2 ayat 25. Sekalipun tidak merujuk pada Tuhan, tapi itu artinya ada. Misalnya dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Kata ada di situ adalah ousa. Dan itu menjadi bahasanya para bapak gereja untuk menggambarkan keberadaan Allah itu ousia. Tetapi kata hipostasios misalnya dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dalam teks asli bahasa Yunani juga diartikan wujud. Nah, jadi artinya pada saat konsili Nisea itu diselenggarakan antara dua kata ini belum dibedakan. Namun nantinya dibedakan. Dibedakan karena apa? Kita mau mencari istilah-istilah karena untuk menggambarkan Tuhan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dan itu terjadi pada semua agama. Sebelum para teolog-teolog Kristen berbahasa Arab itu menggunakan kata misalnya sifat ya, kata dat misalnya, itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Kata dat itu artinya juga kata yang sifatnya dulunya fisik. Ya, seperti syairnya Khalil Gibran, Iram Datul Imad. Ya, Iran itu keberadaan kota yang Iram itu keberadaan kota yang berbenteng. Jadi kata dat di situ maknanya belum seperti ilmu teologi yang artinya itu substansi ilahi, artinya masih ya keberadaan biasa. Ya seperti bahasa Indonesia lah, kata Tuhan ada dengan kambing itu ada kan beda adanya kambing dengan adanya Tuhan. Manusia itu ada karena diadakan kreasio nihilo.
Tapi ketika mengatakan Allah itu ada, artinya maha ada. Dia tidak pernah tidak ada. Dia yang ada, yang sudah ada, yang seterusnya ada, atau yang akan datang. Seperti itu. Kemudian kata hipostasio sekalipun itu dipakai, tapi maknanya di sini artinya gini, bahwa firman itu tidak bisa dipisahkan dari Allah dan tidak bereksistensi sendiri di luar Allah. Karena Allah itu satu, tidak boleh ada lebih dari satu eksistensi. Itu maknanya. Makanya dalam bahasa aslinya digunakan kata-kata etras atau eteros. Eteros itu lain tapi secara bertentangan. Jadi tidak boleh kalau firman itu menjadi keberadaan yang lain yang berwujud sendiri di luar Allah yang esa. Ayo misalnya kata-kata misalnya di dalam teks kitab suci ya, tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan la ilaha illallah. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Lain di sini digunakan kata uteros. Uteros itu lain secara bertentangan, lain dalam pengertian kontradiksi. Tapi dalam Alkitab ada juga kata lain yang dipakai dalam pengertian, dalam kesatuan dan dalam asal yang sama. Itu misalnya kata alos. Yesus akan mengutus alon parakleton, penolong yang lain. Ya. Lain di sini bukan secara bertentangan, tapi asalnya Roh Kudus dan asalnya Putra Allah itu sumbernya satu, yaitu Allah yang esa. Itulah sebabnya kalau di dalam liturgi gereja kuno, setelah mengucapkan esto onomatu patros keto iu keto agiu penefmatos, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, langsung ditutup dengan esteos, Allah yang esa. Lalu yang kelima dikatakan, mereka yang mengatakan bahwa ketiston, bahwa dia adalah ciptaan. Tidak mungkin firman itu adalah ciptaan, kan itu clear sekali dalam kitab suci. Bagaimana mungkin firman yang menciptakan diawali oleh waktu. Lalu itrenton, bahwa anak Allah itu mengalami kerusakan. Dan itu juga tidak mungkin. Lalu bahwa putra Allah itu ton ion tuteu, itu adalah aluiton, dan dia mengalami pertukaran, pergeseran, karena wujud Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia Allah yang satu, ya baik kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Allah tidak pernah berlalu, dia adalah kekal. Nah, terhadap ajaran-ajaran yang kemudian didaftarkan oleh anatema pada konsili ini, lalu dikatakan tautos anathematisei i agia katoliki ke apostoliki eklesia. Maka di anatema, ya kata anatema itu artinya dikeluarkan dari kebenaran, ya karena dianggap tidak benar, maka di anatemalah dijatuhkan oleh gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Jadi gereja yang kudus, agia katoliki, yaitu gereja yang kudus, katolik, yang suci, yang katolik. Katolik artinya jamiah, gereja yang mengatasi segala sesuatu, gereja yang universal, ya. Dan apostolik, gereja yang memiliki kesinambungan langsung dengan pengajaran para rasul, bukan tafsir bebas yang muncul di abad kemarin, tidak, tapi gereja yang satu, katolik dan apostolik, itu menganatema mereka. Nah, inilah pokok-pokok dari ajaran yang dipertahankan gereja secara abad ke abad, mulai dari abad pertama sampai pada konsili Nisea. Nanti kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa belajar sejarah gereja, belajar tentang konsili Konstantinopel, konsili Efesus. Ini penting sekali karena banyak sekali kadang-kadang jangan-jangan kita salah paham dengan apa yang tidak kita pahami. Maka marilah kita kembali kepada sumber primer, ya Alkitab harus dibaca dalam konteks sejarah iman, bukan kemudian ditafsirkan bebas menurut
pemikiran orang modern, bukan sekedar mengotak-atik konkordansi tanpa membaca konteksnya, tanpa membaca rasul mana yang pernah mengajarkan ajaran seperti ini. Itu harus clear semuanya. Kiranya itu yang bisa sampaikan, Tuhan memberkati kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Cip. Saya mohon diri untuk saya ke kamar kecil. Ini lagi dingin sekali di Melbourne. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ya, Jeki, silakan. Nah. Siap. Haleluya teman-teman, semuanya masih semangat kan ya? Oh, semangat dong ya. Banyak yang katanya bilang agak kecepetan ya. Record teman-teman, saya juga record. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Ya, satu pujian untuk mengiringi kita semuanya biar lebih semangat. Dan menyenangkan hati Tuhan.